Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Pratama Iksan. Saya di sini sebagai narator. Pada kesempatan kali ini kami ingin mempraktekkan kasus oleh kedua orang tuanya. Anak tersebut merupakan korban dari permasalahan yang dialami oleh kedua orang tuanya. Pada akhirnya, klien ditempatkan di panti secara terpaksa oleh kedua orang tuanya dengan harapan watak yang keras dimiliki oleh klien dapat berubah. Selain itu, klien mengalami trauma karena ditelantarkan oleh ayahnya. Pada tahapan pertama, yaitu engagement. Engagement merupakan tahapan awal dalam menangani kasus bagi seorang pekerja sosial. Engagement merupakan tahapan perkenalan awal dan kontrak awal di mana pada tahapan ini seorang peksos mencoba menjalin hubungan baik terhadap klien agar seorang klien dapat menerima dan merasa nyaman dengan kehadiran peksos. Dalam kasus ini dan tahapan ini, seorang peksos melakukan pertemuan pertamanya di panti tempat Raihan tinggal saat itu. Dalam pertemuan ini, peksos mencoba membangun hubungan awal yang baik dengan si klien dengan memulai percakapan ringan dengan small talk dan juga menggunakan skill atau kemampuan yang dimiliki peksos untuk membangun hubungan yang baik dengan klien tersebut. Assalamualaikum adik, selamat pagi. Waalaikumsalam Kak. Perkenalkan, nama kakak Raihan Islami Meha selaku pekerja sosial dari UIN Jakarta. Adik bisa memanggil saya Kak Meha. Adik sudah mengetahui siapa saya. Sekarang saya boleh mengetahui nama adik. Nama aku Rehan Kak. Oh, nama yang bagus sekali Rehan. Bagaimana kabarnya Rehan? Sehat? Sehat Kak. Alhamdulillah, ikut senang dengarnya. Oh iya, kalau kakak boleh tahu, Rehan tempat dan tanggal lahirnya di mana ya? Aku lahir di Jakarta 9 November 2009. Oh, oke baik. Jakarta 9 November 2009 ya. Berarti untuk saat ini umur Rehan 11 tahun ya? Iya Kak. Sekarang umurku 11 tahun. Oke baik. Berarti saat ini Rehan masih berada di bangku SD ya? Rehan kelas berapa? Iya Kak, benar. Saya kelas 5 SD. Oke baik, kelas 5 SD. Kalau boleh tahu, kakak boleh tahu alamat rumah Rehan nggak? Ini tempat tinggal Kak. Panti. Oh, di panti. Sebelumnya Rehan tinggal di panti. Boleh tahu tinggal di mana? Jalan Sukadamai, Jakarta Barat. Oke, Jalan Sukadamai, Jakarta Barat. Kalau boleh tahu, Rehan anak keberapa ya dari berapa saudara? Anak pertama Kak dari 2 bersaudara. Oke, baik, anak pertama. Sama dong kayak kakak. Kakak juga anak pertama. Hehe. Iya Kak. Kalau boleh tahu, kakak boleh tahu gak kegiatan yang Rehan sukai? Nggak ada Kak. Oke, baik. Sekarang kakak sudah tahu nih informasi mengenai adik. Di sini kakak berharap adik dapat menceritakan permasalahan yang adik punya. Iya Kak.
Adik tenang saja. Di sini kakak bisa membantu menyelesaikan masalah Rehan dengan mencarikan solusi bersama dengan Rehan. Rehan nggak usah malu untuk cerita. Rehan juga tenang aja karena sudah ketentuan kakak sebagai pekerja sosial menjaga kerahasiaan Rehan. Iya, Kak. Oke, baik. Mungkin kalau adik belum mau cerita sama kakak, nggak apa-apa kok. Mungkin kita akan bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Adik bisa menceritakan apa yang adik ingin sampaikan ke kakak. Adik bisa bercerita senyaman adik kepada kakak. Oke, baik. Mungkin pertemuan kita cukup sampai di sini. Terima kasih karena adik sudah menjawab pertanyaan dari kakak. Untuk pertemuan selanjutnya akan kakak atur dengan ibu yang di panti. Senang sekali rasanya bisa bertemu dan berinteraksi dengan adik Rehan. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, tahapan yang kedua ada assessment, merupakan tahapan di mana pekerja sosial mengumpulkan data-data atau informasi mengenai klien, menganalisis masalah-masalah yang ada dan dihadapi klien untuk menguapkan dan memahami masalah, kebutuhan, dan sistem sumber penerimaan pelayanan. Pada tahapan ini, pekerja sosial mengumpulkan data atau informasi mengenai kliennya, yaitu dengan mengajak klien untuk mengisi form assessment yang berisikan tentang informasi yang mencakup sosial, lingkungan, asesmen mental atau emosional, kesehatan fisik, kegiatan sehari-hari, informasi mengenai klien, dan kehidupan sehari-hari, ekonomi, serta pelayanan formal yang saat ini diterima oleh klien. Selanjutnya, setelah mengisi form assessment, dilanjutkan dengan membuat assessment tools. Assalamualaikum adik Rehan. Waalaikumsalam, Kak. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik, Kak. Alhamdulillah, ikut senang dengarnya. Jadi rencananya pada pertemuan kali ini, sesuai yang disepakati pada pertemuan yang pertama kali ini, rencananya kita akan melakukan assessment seperti yang formulir kemarin kakak berikan sama adik Rehan. Iya, Kak. Nah, nanti kita akan membuat yang pertama itu ada genogram, yang kedua Napoleon Hills, yang ketiga itu ada body map. Nah, genogram ini untuk mencari tahu struktur keluarga Rehan itu seperti apa, mulai dari ayah, ibu, kakek, nenek, dan lain-lain. Lalu yang kedua itu genomap. Ini tuh untuk mengetahui bagian tubuh mana yang dilukai. Terus ada juga Napoleon Hills, gunanya untuk mencari tahu Rehan seperti setelah lulus tuh mau jadi apa gitu, terus melanjut kemana. Lalu kita juga bakal bahas hubungan Rehan sama keluarga Rehan. Nggak apa-apa ya Rehan? Mari kita mulai sekarang. Oke, pada pertemuan kali ini kita hanya memerlukan waktu sekitar 2 jam. Kita selesai sampai jam 11 siang ya. Iya, Kak. Seperti yang sudah kakak jelaskan pada pertemuan pertama, bahwa kakak sebagai pekerja sosial bertugas mendampingi dan membantu
adik Rehan untuk keluar dari masalah yang adik Rehan punya. Sekarang adik boleh menceritakan apa yang adik ingin ceritakan kepada kakak. Iya kak. Eh, jadi tuh eh, kakak mau nanya dong eh, tentang struktur keluarga Rehan tuh seperti apa sih? Kayak misalnya apakah Rehan mempunyai kakek atau nenek, ibu, ayah, atau punya adik? Boleh dong dijelaskan. Eh, tapi Rehan punya kakek dan nenek masih ada apa enggak? Oh, nggak apa-apa deh, cerita aja. Mungkin eh, cerita ini kakak sebagai Peksos udah sebagai kewajiban kakak untuk nggak nyebarin gitu. Apa adik Rehan mempunyai struktur keluarga seperti masih mempunyai kakek, nenek, ibu dan ayah. Terus eh, hubungan Rehan sama keluarganya seperti apa? Apakah baik, tidak, apa sangat baik? Terus apakah adik Rehan pernah mengalami kekerasan atau selainnya gitu? Terus untuk mengetahui gitu keinginan Rehan ke depannya gimana? Nah, sekarang adik Rehan boleh nih cerita senyaman mungkin kepada kakak. Iya kak. Ayah dan ibu sering berantem di rumah karena ayah selingkuh. Aku kesal dengan ayah kak. Ini buat aku nggak suka sama lelaki kak. Oh, seperti itu. Kakak paham sekali perasaan adik. Lalu, apakah ayah Rehan dan ibu Rehan masih bersama? Udah nggak tinggal bersama kak. Aku nggak tahu ayah kemana dan di mana. Oke, baik. Nggak tahu ya. Saya mengerti kok apa yang dirasakan Rehan. Tapi ayah dan ibu tetaplah orang tua kandung Rehan. Iya kak. Saya sayang banget sama keduanya. Tapi aku kesel banget sama perlakuan ayah kepada ibu. Dia selingkuhin ibu. Dia ninggalin aku sama ibu. Dia nggak bertanggung jawab, kak. Oke, yang sabar ya Rehan. Kakak paham banget perasaan Rehan. Baik sekali adik sayang kepada keduanya. Berarti untuk saat ini Rehan hanya berkomunikasi ke ibu saja ya? Iya kak. Sekarang aku hanya menjalin komunikasi sama ibu. Itu pun ibu juga sibuk sekali dengan kerjaannya kak. Jadi kurang memperhatikan aku. Adik Rehan tuh anak yang hebat banget. Terima kasih Rehan atas ceritanya hari ini. Sayang sekali nih jam udah menunjukkan pukul 11 siang. Pertanda bahwa pertemuan hari ini sudah selesai. Mohon maaf ya Rehan sebelumnya. Kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum adik Rehan. Sama-sama kak. Waalaikumsalam. Baik, kita sekarang udah masukin tahap 3 nih, yaitu planning. Planning merupakan tahapan di mana pekerja sosial dan klien membuat rumusan-rumusan rencana yang akan dilakukan guna membuat klien keluar dari masalah yang dihadapi. Dalam tahap
planning ini ada tahap di mana pekerja sosial merumuskan tahap prioritas yang terjadi pada klien. Perencanaan pemecahan masalah adalah suatu proses perumusan tujuan dan kegiatan pemecahan masalah serta penetapan berbagai sumber daya, baik manusia, biaya, metode sampai teknik, peralatan, sarana prasarana, dan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut. Pexos dan juga klien bersama dalam membuat poin-poin dan menentukan masalah yang akan diprioritaskan bagi klien, dan Pexos masih bersama dengan klien Pexos membuat poin-poin masalah. Lalu diidentifikasi oleh Pexos apa yang dibutuhkan nih oleh klien. Selanjutnya, Pexos mengevaluasi tingkat intervensi untuk setiap apa yang dibutuhkan oleh si klien. Lalu, si Pexos ini membuat dan klien tujuan-tujuan apa yang akan dicapai. Selanjutnya, menentukan tujuan yang akan diambil klien. Yang terakhir, pada tahap ini, Pexos dan klien meresmikan kontrak dan kesepakatan Pexos dan juga klien. Baik, Saudara Rehan. Melanjutkan pertemuan sebelumnya, alhamdulillah sudah terkumpul nih informasi-informasi dari apa yang Rehan ceritakan pada pertemuan yang lalu kepada kakak. Nah, sekarang ini kita mau membuat rencana nih, Rehan. Iya Kak, baik. Nah, Rehan pada pertemuan ini kan masalahnya, maaf nih sebelumnya, Rehan mempunyai masalah keluarga, terutama dengan ayah. Kalau boleh tahu, apa sih yang Rehan butuhkan nih pada saat ini? Untuk saat ini saya hanya ingin berkumpul dan pulang ke rumah Kak. Ingin bertemu ibu dan membantunya. Saya berharap saya memiliki keluarga yang di dalamnya terdapat rasa nyaman, aman, dan kasih sayang Kak. Oke, Dek Rehan ingin mempunyai keluarga yang harmonis, di dalamnya terdapat rasa aman, nyaman, dan kasih sayang. Baik, jadi kalau dari yang kakak pahami, dari apa yang kamu ceritakan sebelumnya, bahwa terdapat permasalahan antara ayah dan ibu kamu. Kemudian, kamu ingin kembali tinggal bersama kedua orang tua. Benar begitu, Dik Rehan? Iya Kak, benar sekali. Oke, baik. Kalau begitu, yang akan kita lakukan adalah kakak harus mendampingi dulu nih dan mengawasi Rehan serta mengurus pendidikan Rehan untuk ke tahap selanjutnya. Baik Kak, terima kasih. Sebelumnya, gimana nih Dek Rehan? Apakah Rehan setuju sama saran kakak? Iya Kak, aku mau lulus dulu agar nanti bisa dapat pendidikan yang baik dan bisa membantu ibu. Oke, baik. Untuk selanjutnya, kakak akan membantu proses nih perceraian kedua orang tua Rehan ke lembaga yang bertugas nih mengurusi perceraian. Nah, setelah itu kakak juga akan mencarikan pekerjaan dan khusus menjahit untuk Ibu Rehan supaya perekonomian keluarga Rehan membaik dan Rehan bisa tinggal bersama nih sama keluarga Rehan. Baik Kak. Oh ya nih, ada lagi ya nih kira-kira yang ingin Rehan tanyakan kepada kakak? Cukup Kak. Oke, kalau cukup, mungkin pertemuan hari ini informasi dan planningnya sudah kita laksanakan nih, Rehan. Tinggal pelaksanaan dari rencana kita aja nih. Mungkin kakak cukupkan sampai di sini dulu ya, Rehan ya. Iya Kak, terima kasih banyak Kak. Oke, sama-sama Rehan.
Baik, kita masuk ke tahapan implementation. Jadi tahap ini merupakan tahap pelaksanaan dari tahap sebelumnya, yaitu tahap planning. Pelaksanaan pemecahan masalah adalah suatu proses penerapan rencana pemecahan masalah yang telah dirumuskan. Kegiatan pemecahan masalah yang dilaksanakan adalah melakukan pemeliharaan, pemberian motivasi, dan pendampingan kepada penerima pelayanan dalam bimbingan fisik, bimbingan keterampilan, bimbingan psikososial, bimbingan sosial, pengembangan masyarakat, sosialisasi, dan advokasi. Pada tahap ini, Peksos dan kerabat dekat dari klien membantu proses klien bisa menjalankan keberfungsian sosialnya. Nah, pada tahap ini nih, klien mendapatkan pelayanan untuk pemecahan masalah. Kegiatan atau pelayanan yang dilakukan klien memberikan hasil yang baik dari kegiatan atau pelayanannya tersebut. Nah, berikut nih, kegiatan atau pelayanan yang dilaksanakan oleh klien dan hasilnya. Yang pertama, klien melakukan kegiatan secara disiplin di panti dengan bantuan pengurus panti. Nah, hasilnya, klien menjadi anak yang rapi, mandiri, bisa mengurus pakaiannya sendiri, dan lebih bisa diajak kerjasama. Nah, yang kedua, klien melakukan kontak dengan ibunya di telepon setiap minggu dengan bantuan pihak panti dan mengunjungi klien ke panti setiap 2 minggu serta berkumpul dengan klien di rumah setiap bulan. Nah, hasilnya, ibu klien menghubungi klien via telepon setiap minggunya dan klien pulang ke rumah setiap bulan. Lalu yang ketiga, klien melakukan pembelajaran serta kegiatan panti seperti belajar mengaji dan mengurus keperluannya sendiri di panti dengan bantuan ustadz. Hasilnya, klien akhirnya membaca Al-Quran dengan baik dan bisa lebih diajak kerjasama. Nah, yang terakhir, yang keempat, klien melakukan pendidikan di sekolah dengan bantuan pihak panti yang menyekolahkannya dan guru yang mengajarinya di sekolah. Nah, hasilnya, klien lebih rajin dalam menyelesaikan tugas. Klien jadi lebih mudah berinteraksi di sekolah dengan temannya. Lalu, klien melakukan konsultasi hukum di LBH Apik dengan bantuan Peksos. Nah, hasilnya, ibu klien berhasil berkonsultasi nih dan mendapatkan pendampingan dari pihak lembaga bantuan hukum untuk bercerai dengan suaminya, serta ibunya berhasil diikutkan kursus menjahit pada suatu lembaga. Halo, Assalamualaikum adik Rehan. Waalaikumsalam, Kak. Bagaimana nih kabarnya Rehan? Apakah sehat? Alhamdulillah, Kak. Sehat. Oh iya, ada kegiatan apa saja nih hari ini di panti? Kegiatan hari ini ada belajar dan mengaji, Kak. Wah, kegiatan yang sangat mengasihkan dan bermanfaat banget nih pastinya. Iya, Kak. Alhamdulillah. Nah, jadi begini nih Rehan, setelah kita melalui tahap planning kemarin, pada tahapan kali ini kita akan melakukan ke tahap implementasi. Pada saat ini kakak ingin membahas apakah penyelesaian masalah sudah berjalan sesuai rencana atau belum. Baik, Kak. Pada saat sebelumnya, dari keinginan Rehan yang bahwasanya ingin segera kembali ke rumah dan bertemu ibu. Ibumu bilang bahwa beliau harus mendapatkan mata pencaharian terlebih dahulu dan gaji yang cukup. Bagaimana, Kak, perkembangan Ibu saat ini? Nah, untuk saat ini, perceraian antara ibu dan ayah kamu sudah kami serahkan nih ke lembaga bantuan hukum yang menangani kasus-kasus perceraian. Konsultasi hukum bilang bahwa menyarankan ibu kamu melakukan komunikasi kembali dengan ayah kamu agar yang menggugat cerai itu ayah kamu. Loh, kenapa, Kak? Nah, kenapa seperti itu? Hal tersebut dilakukan agar ibu kamu mendapat nafkah cerai dan untuk menghilangkan stigma negatif yang melekat di masyarakat. Untuk sekarang, komunikasi antara keduanya masih berlanjut. Jadi kamu tenang saja. Oh, seperti itu ya, Kak. Terus bagaimana tentang kursus menjahit untuk Ibu, Kak?
Oh iya, untuk saat ini kakak sudah mengantarkan ibu kamu nih ke beberapa tempat khusus keterampilan yang gratis. Dan sekarang ibu kamu sedang menimbang dulu nih tempat kursus mana nih yang akan dipilih oleh ibu kamu. Oh, seperti itu ya, Kak. Alhamdulillah. Nah, dan juga ibu kamu ditawari pekerjaan nih oleh orang lain. Pekerjaan apa itu, Kak? Jadi, ibu kamu ditawari untuk menjadi pembantu rumah tangga di daerah Lebak Bulus. Nah, tempatnya ini tidak jauh nih dari lokasi kursus menjahit. Namun, tawaran ini masih dalam tahapan pembicaraan nih antara ibu kamu sama calon majikannya. Oh, begitu ya, Kak. Alhamdulillah. Oh iya nih, adik Rehan. Dengar-dengar akhir ini ibu kamu selalu menelpon ya dan menjenguknya. Benar begitu bukan Rehan? Iya, Kak. Alhamdulillah, akhir-akhir ini ibu sering menghubungiku setiap akhir pekan. Ibuku juga menjengukku per 2 minggu sekali. Dan di akhir bulan, aku senang sekali karena bisa pulang ke rumah dan berkumpul bersama ibu dan yang lain. Wah, alhamdulillah. Senang sekali kakak mendengarnya. Nah, mungkin cukup segini dulu nih sesi untuk kali ini. Kita akan bertemu lagi nih di pertemuan selanjutnya ya. Iya, Kak. Terima kasih banyak ya. Iya, Saudara Rehan. Dengan senang hati. Baik, tahap yang kelima kita udah masukin evaluation. Evaluation ini pekerja sosial akan mengevaluasi keberhasilan atau kegagalan dari tahapan sebelumnya yaitu planning. Menilai terhadap pencapaian tujuan yang telah ditentukan per tahap planning nih, serta melihat kembali kemajuan apa yang telah dicapai sesuai dengan tujuan sebelumnya. Dari kegiatan planning yang sudah dilaksanakan, terdapat banyak kegiatan yang bisa tercapai dengan baik sesuai dengan tujuan awal. Kegiatan tersebut yaitu klien sering melakukan kegiatan di panti. Klien melakukan kontak dengan ibunya melalui telepon dengan bantuan pengurus panti. Klien mengikuti pembelajaran mengaji di panti dengan bimbingan guru agama. Terus klien mengikuti pendidikan di sekolah dengan bantuan para pengurus panti yang menyekolahkannya. Dan klien melakukan konsultasi hukum di LBH Apik dengan bantuan pekerja sosial. Dapat ditarik nih kesimpulannya bahwa terdapat kemajuan yang dirasakan oleh klien. Oke. Nah, alhamdulillah nih adik Rehan. Kita sudah melakukan seluruh step by step dari mulai awal sampai sekarang sudah di tahap akhir. Sekarang kita masuk ke tahap yang terakhir nih, yaitu tahap evaluasi. Nah, di sini kita akan mengevaluasi nih seluruh rencana kita yang sudah berjalan kurang lebih 2 bulan sesuai yang ada di kontrak. Baik, Kak. Oh iya nih, bagaimana kabar perasaan Rehan nih sekarang? Sudah jauh lebih baik kan? Alhamdulillah, Kak. Senang sekali. Saya merasa lebih lepas dan rasanya senang dan nyaman sekali ketika saya bercerita dengan Kakak. Alhamdulillah, senang sekali kakak mendengarnya. Terus hubungan kamu dengan teman-teman yang lain bagaimana? Untuk saat ini, saya perlahan membuka diri, Kak. Ya, walaupun masih agak tertutup. Oh, nggak apa-apa kok adik Rehan, pelan-pelan saja. Itu akan jadi lebih baik. Iya, Kak. Oh iya nih, terkait dengan ibu kamu. Untuk saat ini kita sedang menunggu jadwal nih dari pengadilan untuk segera sidang perceraiannya. Terus ibu kamu juga menyetujui untuk bekerja menjadi pembantu rumah tangga sambil mengikuti kursus menjahit. Alhamdulillah, senang. Aku atau ibuku nantinya. Untuk saat ini, kamu akan ditangani nih oleh lembaga hukum
mereka dan juga akan didampingi. Oh, seperti itu ya, Kak. Ya, oh iya, kakak membawa kabar gembira nih. Alhamdulillah, nilai-nilai kamu bagus sekali. Perilakumu juga semakin membaik. Senang sekali rasanya kakak mendengar dan dapat membantu kamu. Iya, Kak. Aku juga berterima kasih banget nih ke Kakak yang udah bantuin aku buat coba keluar dari ini semua. Iya, tapi semuanya harus dipertahankan ya Rehan. Atau bahkan bisa lebih ditingkatkan lagi. Baik, Kak. Terima kasih atas waktunya. Dengan senang hati, adik Rehan. Terima kasih juga untuk semua waktunya yang telah kamu luangkan. Jangan lupa ya, jaga kesehatan dan tetap semangat. Siap, Kak. Oke, sekarang kita udah di tahap yang keenam nih, termination. Tahap ini dilakukan apabila tujuan-tujuan yang telah disepakati dalam kontrak telah dicapai dan mungkin sudah dicapai kemajuan-kemajuan yang berarti dalam pemecahan masalah. Nah, dalam tahapan ini juga membuat keputusan klien apakah melanjutkan prosesnya atau memutuskan prosesnya. Keputusan yang didapat dalam kasus Rehan adalah kasus dialihkan dengan alasan revisi rencana pelayanan atau membutuhkan pekerja sosial atau unit yang lain. Hal ini dikarenakan pekerja sosial telah menjabarkan dan melimpahkan kasus dari klien dan ibunya kepada pekerja sosial di Panti Asuhan Al Khairan untuk ditindaklanjuti. Perubahan signifikan dari klien sejak evaluasi terakhir menunjukkan hasil positif. Klien yang sebelumnya jutek, pemarah, dan sering membangkang kemudian berubah menjadi pribadi yang lebih sabar, disiplin, mandiri, dan taat beribadah. Kegiatan yang tertunda adalah ibu klien menginginkan status dan surat perceraian bisa disegerakan agar terhindar dari stigma negatif di masyarakat. Terdapat juga masalah yang belum bisa diselesaikan, yaitu masalah ekonomi. Nah, ibu dari klien berharap supaya perekonomiannya kembali pulih agar bisa tinggal kembali bersama. Respon dari klien maupun dari keluarganya terhadap pengalihan kasus ini adalah ibu dari klien menerima arahan tersebut dan setuju untuk dialihkan dalam pelayanan. Nah, yang ketujuh, itu follow up. Nah, pada tahap ini terjadi pemeriksaan ulang terhadap klien dalam beberapa hal. Proses ini bertujuan untuk memonitori efek dari pelayanan yang sudah dilakukan. Proses ini bertujuan untuk mencari tahu apakah klien tetap mempertahankan perkembangannya dan masih melakukan fungsinya dengan baik. Dan pada tahap ini, pekerja sosial memeriksa serta memantau proses intervensi dan memonitori efek dari pelayanan yang sudah dilakukan oleh klien. Klien mempertahankan proses intervensi tersebut yang sudah dijalankan selama ini dan memberikan efek yang baik. Selain itu, progres yang dijalankan juga dijaga dengan konsisten. Baik, dari semua tahapan-tahapan sudah dilakukan dalam prakteknya di video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.